kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Kepala Sekolah se-Gugus 2 Semarang dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 01 Simpang Selatan. Pertama sekali mari kita ucapkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas rutin kita setiap harinya. Selanjutnya salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena dialah Nabi akhir zaman yang membawa obor kebenaran untuk menyerang hati yang benar. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, acara kita pada hari ini yaitu seminar tentang budaya positif, yang mana acara ini adalah program dari Guru Penggerak, yang mana yang akan disampaikan oleh Ibu Susanti sebagai calon Guru Penggerak pada PCS Kabupaten Pasaman. Pada Ibu Susanti, kami persilakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Se-Gugus 2, Bapak Ibu Guru SD 01 Simpang Selatan, dan Bapak Ibu tenaga kependidikan di SD 01 Simpang Selatan. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita tidak lupa mengucapkan bersyukur kehadiran Allah karena berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul bersama dalam acara kegiatan seminar budaya positif yang merupakan program kegiatan penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini saya sebagai DDP angkatan 11. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan ke kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kemenangan dalam pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenalkan saya Nabi Susanti, KGP angkatan 11 berasal dari SD 01 Simpang Selatan. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi sosialisasi budaya positif dan penerapannya di untuk hari 11 Kabupaten Simpang Selatan. Bapak Ibu, itu perkenalkan kami di PGP angkatan 11 di Bandung oleh implementasi bernama Ibu Surati dan kami Penny Senara. Kemudian pada kegiatan seminar budaya berbagi ada seminar kegiatan yang akan sampaikan materi yang pertama yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kewajiban, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian kelima hubungan dan penghargaan, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol, yang keenam yang kedelapan keyakinan, dan sembilan kejadian. Kita masuk kepada yang pertama, menuju perubahan paradigma dalam pembangunan budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Esa, dalam kontrol terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku yang tidak disukai untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilakunya sedangkan mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk berkontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar dari siswa. Miskonsepsi yang kedua, mestinya bahwa semua perbuatan positif efektif dan karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa perilaku yang salah juga akan efektif untuk menjaga dan menjalin kolaborasi. Menurut Stephen, jika ingin membuat teman bergerak, buatlah zakat dan perilaku Anda. Tapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu menguatkan keahlian kita. Bahwa cara Anda melihat dunia, bahwa cara Anda berpikir, bahwa dengan pemahaman dan penjelasan mungkin selama ini kita merespon seperti ini sementara teorinya bukan seperti itu. Nah, bagaimana tanggapannya? Stimulus respon tentang dunia dan kontrol tentang dunia. Nah, ini realita yang kita hadapi selama ini. Realitanya setiap kemunculan kita sama. Apakah selama ini kita menganggap kebutuhan itu sama? Tetapi sebenarnya untuk dalam cerita pasti berbeda.
fokus yang sama, pasti dalam pikiran kita, pasti tanggapan kita pasti berbeda-beda. Arti kontrol. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Walaupun kita pada fokus yang sama, kita sekarang Bapak Ibu melihat slide ini, pendahnya sama ke sana. Tapi dalam pikiran Bapak Ibu pasti berbeda-beda. Tanggapan Bapak Ibu, gambaran Bapak Ibu pasti berbeda. Mungkin kepada sana tanggapan Bapak Ibu kepada saya sendiri. Pasti dengan memandang sama sekarang ada berada di tempat. Pasti Bapak Ibu memandang ke sana. Tapi dalam logika orang itu Bapak Ibu punya gambaran masing-masing tentang saya. Ini untuk pemahamannya. Kemudian kita mencoba orang agar berpandang sama dengan kita. Apakah bisa kita berubah orang pandangan sama kepada kita? Tidak. Nah, dalam konsep tertentu kita tidak bisa membuat orang memandang kita sama. Pasti setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kemudian berlaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, selama ini kita melihat anak itu salah. Nah, kita mencap dia berbuat kesalahan, salah pandangan kita kepada dia. Oh, ini tidak seperti itu. Semua berlaku mereka tunjukkan itu pasti ada tujuan. Ada tujuan yang ingin dia sampaikan. Tetapi kita tidak bisa membacanya. Nah, makanya kita harus mulai belajar berubah. Bisa memahami setiap tampilan gambaran yang ditampilkan oleh anak-anak kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Tidak bisa orang lain sama dengan kita. Tidak bisa mengontrol anak didik kita. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Awak bisa mengontrol sendiri, tapi awak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri seseorang itu dia sendiri, bukan orang lain. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak mengontrol orang lain. Tidak bisa kita mengontrol orang lain. Yang mengontrol orang lain dia sendiri. Yang mengontrol kita sendiri. Memaksakan pada suatu tunjukkan belajar. Memaksa akan kesalahan pada kegagalan bagi kita. Harusnya kita berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan satu pilihan baru. Kita tidak bisa memaksa harus melakukan ini. Harus sesuai kehendak kita. Nah, sebanyak kebanyakan kepada siswa karena merasa Bapak Ibu Bapak Ibu memaksakan harus seperti anak didik itu harus seperti kita. Satu kali diajarkan harus bisa dia paham. Sementara kita harus menyadari siswa kita itu berbeda setiap mereka unik. Itu berbeda. Daya gerak mereka berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada mereka. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, sementara kontrolnya menang-menang. Kalau menang kalah, nah pasti dalam sebuah anak yang sedang berkelahi pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tetapi dalam kontrol tidak seperti itu. Menang-menang. Semuanya tidak ada yang salah. Jadi tidak ada kesalahan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang Pembahasan yang kedua Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, Gajah Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau motivasi dalam dirinya sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan diri.
sendiri. Tetapi kalau motivasi dirinya itu belum tumbuh, belum ada, maka butuh motivasi dari orang lain yang motivasinya eksternal, keluar dari orang lain. Kemudian ada Diana Gosset menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disiplin, yang artinya murid atau teknik. Itu juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai satu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, disiplin diri itu maksudnya dalam dirinya itu sudah ada tujuan yang akan dicapainya. Sudah ada potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang ingin digapai. Kemudian tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua peserta didik kita atau siswa kita agar mereka menjadi yang mereka inginkan. Menjadi yang mereka inginkan, bukan menjadi yang kita inginkan. Jadi disiplin diri itu menjadikan mereka yang mereka inginkan, bukan yang kita inginkan, dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari dalam diri internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman dan penghargaan. Nah, motivasi itu nanti ada 3 macam sebenarnya, nanti akan kita di sana. Jadi disiplin diri itu harusnya sudah timbul dari dirinya masing-masing, dari dirinya, dari yang ada dalam dirinya. Disiplin internal, motivasi dalam dirinya masing-masing, bukan dari luar, bantuan dari luar. Bukan karena mereka ingin sesuatu, dia bukan dari, misalnya dia datang ke sekolah atau ingin mengikuti lomba, ini mengikuti lomba. Nah, dia mengikuti lomba tapi dari hatinya itu bukan diiringi untuk mendapat hadiah. Kalau berarti motivasinya motivasi eksternal. Jadi dari bukan berasal dari dirinya. Itu tidak akan melatih mereka untuk mandiri. Nah, itu bertahannya cuma sebentar, sesaat. Tidak bertahan jangka panjang. Nah, harusnya disiplin diri itu sudah ada di dalam dirinya, untuk di dalam dirinya, yang merupakan yang menguatkan dirinya untuk melakukan sesuatu. Nah, bukan oleh pengaruh lingkungan atau pengaruh ingin mendapat sesuatu, takut karena karena mereka begini. Contohnya dia pakai pakaian lengkap, pakai seragam ke sekolah. Nah, itu karena merasa takut hukuman. Nah, kalau mereka pakai seragam karena takut hukuman, nah berarti motivasinya pakai seragam itu karena motivasi eksternal. Tapi karena mereka pakai seragam ke sekolah, karena itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi mendisiplinkan dirinya, sudah timbul dalam dirinya bahwa saya siswa, berarti saya harus pakai seragam. Nah, dalam dirinya sudah ini hari ini pakai pakaian lengkap, pakai topi, pakai dasi, pakai pakaian merah putih. Nah, sudah tertimbul dalam dirinya, berarti itu setiap hari akan terbiasa mereka akan melakukan memakai pakaian lengkap ke sekolah, tapi dengan timbul dalam dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau karena takut hukuman atau karena nanti siapa yang rapi, kata gurunya siapa yang rapi pakaiannya lengkap, pakaiannya dapat hadiah, dapat permen
satu setiap hari Senin. Nah, ada guru untuk memotivasi siswa kan ada yang seperti itu. Nah, beramai-ramai siswa itu setiap hari Senin pakai pakaian lengkap. Nah, itu motivasinya motivasi yang sehat. Jadi itu tidak akan bertahan lama. Nah, kemudian materi yang berikut nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya nanti nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tugas mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bermanfaat universal. Tugas bangsa, bangsa, agama maupun agama. Nah, untuk nilai-nilai universal yang akan kita capai di kuliah pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu kita ingat semua profil Pancasila itu adalah tujuan pendidikan yang pemberian pendidikan, layanan pendidikan yang akan kita capai di sekolah. Itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, berpikir kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, kemudian ada lagi nilai-nilai kebaikan universal yang dikemukakan oleh IPO Primacy Based Program. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, kemudian ada lagi yang mengumpulkan tentang nilai-nilai kebaikan 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ada lagi tentang nilai kebijakan universal, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri. Nah, ada lagi yang mengungkapkan tentang individu, nilai-nilai kebajikan universal, peduli, penalarang, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kemudian kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Ini banyak nilai-nilai kebaikan universal ini. Ini ada yang dikemukakan oleh Stephen, ada yang empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, dan keadilan. Ada lagi, nah ini tentang nilai-nilai proyek, nilai-nilai kebajikan juga. Ini banyak. Nah, peduli, kemudian keikutsertaan, kebersihan, komitmen, kasih sayang, percaya diri, bertujuan, tentang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Kemudian ada integritas, keberhargaan, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, kemudian berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, hormat, tanggung jawab, pengertian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Nah, semua nilai-nilai ini sebenarnya sudah kita lakukan, semuanya sudah ada dalam diri kita.
sebagian besar yang sudah memanage itu, tetapi kita sebagai guru juga menyebarkan yang masih sama bagi mereka untuk supaya nilai-nilai ini tertanam sampai di dalam diri dia sampai mereka tua. Jadi mulai dari sekarang kita mulai menanamkan kepada mereka yang dituntut untuk kita sebagai guru untuk menanamkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk kegiatan pembelajaran di kelas yang ingin kita capai di kelas adalah nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita pahami, kemudian tanamkan kepada anak didik kita semoga terjaga dan dia untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang berpengetahuan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada mereka. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita masuk kepada materi yang berikut, motivasi perilaku manusia. Sebenarnya tadi sudah kita singgung di dalam penyampaian disiplin positif tadi. Nah, yang motivasi perilaku motivasi ini ada 3 metode yang avasan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau nah, seseorang akan berlaku menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis maupun ataupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Jadi dia berlaku untuk menghindari hukuman, melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Itu yang pertama, itu motivasinya motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Nah, kemudian yang kedua, nah, dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, seorang melakukan untuk mendapatkan hadiah, imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting, yang mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Nah, mereka ingin dapat hadiah saja, datang membuat PR. Nah, karena diiming-imingi bahwa besok siapa yang dapat nilai 10 dapat hadiah dari bapak. Nah, berlomba-lomba dia karena ingin dapat hadiah. Nah, dia melakukan itu kan dalam bersama atas dorongan hadiah. Motivasinya motivasi. Nah, kemudian yang seharusnya kita tanamkan kepada anak didik kita yang ketiga itu motivasi intrinsik, itu untuk menjadi orang yang mentakdirkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini yang harus tertanam harusnya kepada anak-anak didik kita. Nah, sudah tertanam di dalam dirinya, dia melakukan sesuatu itu karena ingin menghargai dirinya, karena ingin nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena adanya hukuman, bukan karenanya adanya hadiah mereka baru berlaku seperti itu. Harusnya sudah timbul dalam dirinya masing-masing untuk berlaku juga nanti akan menciptakan siswa-siswa yang mandiri. Kemudian ada hukuman dan disiplin. Apakah hukuman berbeda hukuman dan disiplin? Hukuman bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilihat dan tidak dilihatkan. Di samping itu hukuman hanya bersifat satu arah, yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa waktu diskusi atau arahan oleh guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman bersifat fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Nah, mungkin Bapak Ibu kita pernah
kita yakin saya pun pernah melakukan yang siswa. Nah, secara tiba-tiba saja hukuman itu diberikan karena mereka tidak buat PR. Hari ini kita mereka dari sekian banyak siswa kita mungkin ada 3 orang yang tidak buat PR. Dan kemudian kita suruh dia keluar, silakan kamu keluar buat PR dulu baru boleh masuk. Itu sebuah hukuman. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Ternyata itu tidak baik. Kita menghukum siswa itu ternyata menyakiti dia. Nah, sakiti hatinya. Nah, mereka kemudian dokter ya. Makanya mereka tidak tertarik kita bersama kita lagi. Dan mereka ini malah kepada saya. Bapak saya timbul silakan perasaan yang tidak menyenangkan dalam diri mereka. Nah, kemudian apalagi apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksinya, konsekuensinya yang akan diterima. Dan sanksi atau konsekuensi tetap membuat rasa siswa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau hukuman mungkin dalam jangka waktu panjang dia tidak nyaman. Kalau disiplin ke sanksi dalam setahun itu dia tidak nyaman. Nah, sebenarnya hukuman disiplin ini seperti anak tidak pakai pakaian lengkap, tidak upacara bendera, misalkan. Nah, kan itu sanksinya. Sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa mereka yang tidak pakai lengkap berbaris di sebelah kiri. Nah, sudah ada aba-aba sebelumnya. Nah, mereka yang tidak memakai pakaian lengkap, nah sudah berbaris ke sana. Nah, sebenarnya dalam dirinya itu, dalam diri siswa kita itu mereka merasa tidak nyaman karena dipisahkan berbaris di tempat yang lain, sementara temannya berbaris bersama-sama, sementara dia cuma 1 atau 2 orang yang berada di sana. Nah, tetap dia tidak nyaman dengan perlakuan kita itu. Tapi bagaimana kita untuk mendisiplinkan kalau tidak melakukan seperti itu? Nah, kemudian hukuman merupakan pendidikan standar dan disiplin merupakan pendidikan identitas berhasil. Lebih jelas dapat membaca agama. Ini hukuman, kemudian disiplin itu bisa berupa sanksi atau konsekuensi, kemudian bisa berupa restitusi. Jadi kita tambahkan ini sesuatu yang berupa hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Nah, tapi kalau disiplin atau sanksi, sesuatu yang harus terjadi karena satu pelanggaran, dan konsekuensi yang harus dilakukan anak itu sebagai sebuah pendisiplinan. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk, kalau hukuman pasti tidak nyaman untuk siswa. Anak dalam waktu panjang karena dihukum hormat bendera selama 10 menit, mereka tidak nyaman. Nah, itu akan teringat oleh mereka sepanjang lama. Waktu sudah tamat mereka di sekolah kita, pasti mereka masih ingat. Nah, waktu itu saya terlambat datang ke sekolah, bapak guru menghukum saya hormat bendera selama 10 menit. Nah, lama teringat bagi mereka. Nah, itu hukuman. Nah, kalau sanksi tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu pendek. Sesaat itu dia tidak nyaman karena mereka sudah tahu kalau, nah berarti dari awal mereka sudah tahu ini pelanggaran yang sudah dilakukan karena kita sudah memberikan aturan, berarti mereka langgar, kita sudah tahu. Nah, kemudian untuk restitusi menguatkan murid agar dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman siswa jadi korban mendapatkan keadilan, korban mendapatkan keadilan, dia tidak mendapatkan, seharusnya tidak mendapatkan itu.
menjadi korban dia korbankan. Nah, karena korban bisa diabaikan. Kalau resiko korban mendapat ganti. Dan kemudian murid atau anak akan tersakiti oleh perilaku pasif dan agresif. Karena sering kita menghukum dia, mereka akan melawan kepada kita, akan agresif dia, akan berbuat semakin jahat, akan semakin takut, akan semakin nakal berlakunya. Sedangkan mereka ingin diperhatikan, tetapi karena kita salah, kita selalu memberi hukuman kepada mereka. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila siswa tidak takut. Nah, ini ada tanggapan bahwa kalau tidak dihukum mereka tidak takut kepada kita. Seharusnya bukan takut, harusnya bisa menghargai, saling menghargai antara guru dan siswa. Kalau dalam kondisi takut, nah sistem kita akan tidak dapat memberi layanan kepada siswa. Mereka tidak akan bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian kalau sanksi memerlukan monitoring dan survei terus menerus oleh guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk menilai dirinya, menilai setiap kesalahannya. Itu yang restitusi nanti. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, hukuman itu berlaku saat ini di sekolah saja, tidak berada ke kehidupan nyata mereka. Kemudian fokus pada pemecahan masalah untuk restitusi. Nah, restitusi itu memecahkan masalah yang terjadi di antara siswa. Kemudian peraturannya adalah titik kamu harus ini hukuman, kamu harus begini. Kemudian kalau sanksi, apakah peraturannya mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi dengan cara penyampaian saja sudah berbeda hukuman dengan sanksi. Kemudian murid atau anak membenci peraturan karena sering dihukum, mereka akan benci peraturan, malahan akan membenci gurunya karena guru sering menghukumnya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Dihukum dan oleh penghargaan. Nah, ada pula dihukum oleh penghargaan dengan apa ini? Kita hukum penghargaan kita menghukum. Nah, kita lihat bersama bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau menuju seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, meminta atau menuju. Sama halnya dengan hukuman. Ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Nah, berarti kita menghargai tapi secara tidak langsung kita menghukumnya. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Nah, satu, penghargaan yang pertama memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi intrinsiknya. Lama-lama orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Nah, maksudnya ini karena sering dihargai, sering disanjung sajalah sebab dia lupa dirinya. Harusnya dia sudah paham ini salah, ini benar, tapi karena selalu diberi sanjungan, pujian. Nah, dia lupa motivasi dirinya, tidak mandiri dia, karena dia tergantung oleh penghargaan, berbuat tergantung pada penghargaan. Nah, itu makanya penghargaan dapat dihukum oleh penghargaan. Kita tergantungan terhadap penghargaan. Nah, ada nanti anak kita temui nanti kalau anak TK bisa nangis dia kalau tidak dipuji oleh gurunya.
Nah, karena dia sedang ketergantungan, tergantung selalu dipuji walaupun salah, benar dipuji. Nah, akhirnya mereka tidak tahu diri, akhirnya tidak mandiri. Nah, salah itu kesalahan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, bagaimana pula penghargaan tidak efektif? Menghargai merupakan satu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan satu syarat. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapat penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan bersedih hati, dan kemungkinan lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika ingin seseorang melakukan sesuatu, orang yang berusaha berhenti merokok, bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Nah, maksudnya seseorang yang kita ingin seseorang itu berhenti merokok, tetapi kita selalu memberikan penghargaan kepada mereka, maka tidak akan berhasil. Nah, ada timbul kemudian seperti siswa tadi, karena dia sering dipuji tadi, tidak dipuji dia sekali, merasa kecil hati dia, kecewa dia. Jadi penghargaan itu tidak efektif sebenarnya. Selalu menghargai seseorang sebenarnya tidak, selalu memberi penghargaan kepada seseorang sebenarnya tidak efektif. Harus ada waktu-waktu yang tertentu. Jangan karena akan ketergantungan mereka ke penghargaan tersebut. Kemudian tidak dihargai, mereka akan merasa kecewa. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, bagaimana pula penghargaan dapat merusak hubungan? Ketika seorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang lain. Tidak menyukainya. Jika guru sering memberi penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswa yang termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Ini maksudnya seorang siswa kita selalu dia mendapat penghargaan. Bila seorang mereka dapat ranking pertama lagi kelas. Kemudian ada temannya akan merasa iri karena temannya selalu besok dia lagi yang dapat penghargaan. Kemudian yang kita ada meminta hubungan antara dia dengan yang tidak dapat penghargaan dengan yang dapat penghargaan. Nah, ibu itu akan selalu memberi penghargaan kepada ibu saja. Kita tidak perlu. Nah, dia merasa kita tidak perlu belajar. Nah, kalau sering berkali-kali mungkin siswa di kelas itu dia saja yang dapat nomor 1, maka akan timbul seperti itu bagi yang tidak dapat nomor 1. Saya kita rasakan. Nah, kita selalu memberikan hadiah kepada mereka. Nah, atau setiap pelajar mereka itu saja yang dapat hadiah, yang lain tidak. Nah, itu dalam diri yang tidak mendapat ini. Nah, apa kita belajar baik terus-terus? Ya, nanti ibu akan menghargai si A juga. Nah, akan merusak hubungan antara kita dengan siswa tadi, antara siswa itu dengan teman. Nah, itu yang maksudnya merusak hubungan yang terjadi di kelas itu akan rusak antara yang pandai dengan yang mungkin yang nomor 2. Bagaimana kita untuk bisa menyelaraskan antara siswa kita? Nah, itu Bapak Ibu akan bisa memberitahu. Nah, mungkin setiap anak itu kan berbeda setiap tahunnya. Tidak mungkin setiap tahun anak itu akan dapat ranking pertama selalu. Karena motivasinya setiap hari itu untuk datang ke sekolah itu berbeda-beda. Moodnya datang itu berbeda-beda. Belajar itu berbeda. Tidak akan
karena sudah kebiasaannya pakai. Nah, akhirnya itu saja yang dihargai. Ini tidak baik. Apakah rusak masalah dia dan kemudian menghargai mengurangi kecepatan. Kecepatan. Selanjutnya, yang satu diabaikan. Nah, mereka kurang kasih sayang. Nah, mereka merasa untuk apa saya ini? Tambah kecil hati mereka. Nah, begitu juga kita harus menempatkan mereka, menentukan bahwa mereka itu ada, mereka itu butuh kasih sayang kita, butuh perhatian kita. Nah, kita harus mempedulikan mereka, memperhatikan semua kebutuhan mereka. Nah, mereka itu berbeda-beda, mereka itu unik, jadi mereka itu tidak semuanya sama. Jadi kita harus memperhatikan mereka sama, mencurahkan cinta dan kasih sayang kita kepada mereka, supaya mereka bisa menganggap bahwa datang dia ke sekolah itu karena cinta dan sayangnya kepada gurunya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan mereka, tidak peduli kepada mereka, datang-datang tidak berbuat salah, dibiarkan saja, tidak pakai sepatu, dibiarkan saja, itu berarti Bapak Ibu tidak sayang kepada mereka, tidak menganggap mereka ada. Nah, harusnya kita tidak begitu, tetap memperhatikan mereka dengan semua tampilan yang mereka tampilkan. Nah, kita yang akan merubah mereka, memfasilitasi mereka, merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Dan kemudian penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang terakhir, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang memiliki kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka menggantikan, mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini kebutuhan penguasaan ini. Seseorang itu dia punya kekuatan, dia bisa menjadi pemimpin dari yang baik. Dia ingin dihargai bahwa dia punya potensi. Jadi ada anak-anak kita yang mereka itu mempunyai kemampuan, mempunyai potensi. Nah, kadang kita tidak tahu. Nah, kalau kadang karena ketidaktahuan kita, mereka kecewa. Nah, berarti saya sebenarnya bisa jadi itu, tapi guru tidak menunjuk saya, kecewa dia. Itu sifat dari penguasa, dia mempunyai potensi yang harus kita kembangkan. Nah, kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, setiap orang ingin punya kebebasan. Nah, kebebasan merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan lain-lain. Nah, anak-anak kita ini dia butuh kebebasan. Dia kalau dia berada di kelas saja tidak menarik bagi dia. Nah, dia ingin sekali-sekali Bapak Ibu bahwa dia keluar ruangan, belajar di alam bebas, dia ingin, ada keinginan dia, seperti ini lebih baik, dia mencoba, atau dia ingin ada sesuatu yang ingin dia coba. Nah, Bu, bagaimana kita kalau buat ini, Bu? Nah, ada ide-ide yang sendiri yang ada dalam itu ya, yang dinamakan kebutuhan. Dia ingin kesenangan, dia ingin kebebasan menjadi pilihan, bebas dia sesuai dengan keinginan mereka, dan pilihan-pilihan tertentu yang kita harus bisa. Kemudian yang keempat, kebutuhan kesenangan, untuk merasa senang. Nah, anak-anak didik kita
mereka bisa berbuat yang menyenangkan. Hanya dia bermain. Kalau mereka bermain, kalau permainan itu menyenangkan bagi mereka, dia akan konsentrasi penuh untuk berbuat seperti itu. Sama dengan dia belajar, kalau pelajaran itu menyenangkan bagi mereka, dia akan totalitas untuk mengkreasikan pikiran potensinya untuk belajar. Tapi kalau pembelajaran itu tidak menyenangkan bagi mereka, dia akan merasa untuk belajar tidak akan perhatikan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kondisi-kondisi siswa kita itu. Lihatlah tampilan yang ditampilkan wajah-wajah mereka, bagaimana mereka menampilkan dirinya, apakah mereka senang atau tidak dengan pelajaran yang kita berikan. Kalau mereka totalitas untuk mengikuti pelajaran dengan baik, berarti mereka senang. Tapi kalau sudah ada saja kelakuan-kelakuannya yang menarik perhatian temannya, berarti ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka. Karena mereka butuh kesenangan. Nah, kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Pertama, menghukum. Ada sifat guru yang banyak menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga ada guru yang menjadikan siswa itu sebagai teman. Kemudian ada guru yang bersifat sebagai pemantau, monitor. Nah, kemudian yang sangat diharapkan sekali adalah guru yang bersifat manajer. Kita akan lihat, Ibu, posisi kontrol ini posisi penghukum. Kenapa saya harus berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab. Sekarang pemimpin lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Mas, pergi sana ke lapangan basket. Ibu, itu cuplikan video sikap guru yang penghukum. Siswa yang datang terlambat langsung dihukum keliling lapangan 10 kali. Nah, itu hukuman yang diberikan oleh guru. Nah, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Itu hukuman fisik ya, verbal ya. Nah, disuruh diperintah dengan suara keras, gurunya meminta. Nah, guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata tadi, patuhi aturan yang saya atau awas nanti. Kamu selalu salah tadi, dan kamu selalu datang terlambat. Nah, itu tampilan guru yang sifatnya penghukum. Nah, kemungkinan hasilnya kalau guru selalu menghukum, kemungkinan murid marah dan menjengkel atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku, meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, guru tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya akan menyelesaikan kendaraannya dengan paku. Nah, itu kalau selalu dapat hukuman, murid itu akan lebih kasar lagi dia, karena selalu dihukum.
Jadi kurang-kurangilah kita menghukum murid, karena mungkin kita pun pernah melakukan hukuman kepada murid tanpa sadar, karena mungkin hari itu kita tidak kita tidak fit untuk mengajar. Nah, ada yang salah, langsung kita hukum siswa. Ternyata itu sikap yang salah kita lakukan, menghukum siswa. Akhirnya siswa akan menjadi pendendam kepada kita, dan dari itu tidak kita lakukan. Nah, sekarang kita lanjut dengan kita menjalin kolaborasi. nah, ini posisi perbuatan Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Nah, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Nare. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Kepala sekolah. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin Ini kamu kolaborasi. terlambat loh. Ibu kamu apa coba? Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Ya sudah, Pertiwi. lain kali jangan bikin situasi ya, nak ya. Kamu tidak akan kuat lagi ini terus. Bisa jatuh lagi. Otak panas sekali. Mari kita mohon. Maaf ya Bu. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Nah, ini posisi kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, posisi ini guru bersuara lebih lembut menggunakan keinginan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, merasa bersalah, berat hati. Seperti dalam video tadi, membuat siswanya merasa bersalah. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah lebih mengecewakan, telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan terpendam dapat tidak. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin Cara kolaborasi. murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa membentuk hafalannya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Nah, karena kita walaupun cara kita lembut kepada mereka, tapi di dalamnya sebenarnya tadi perasaan mereka yang tersinggung oleh perkataan gurunya tadi. Jadi akan lebih fatal lagi kalau membuat rasa bersalah ini, karena mereka tidak bisa menumpahkan kemarahan mereka, akan terpendam dalam diri mereka sendiri. Nah, lama-lama akan meledak. Nah, akan lebih parah lagi akibatnya kalau seperti itu. Mereka merasa bersalah kepada diri. Kenapa saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya, tidak bisa membahagiakan guru saya? Hari ini yang jadi pikiran yang ada dalam pikiran mereka. Nah, jadi kalau membuat orang merasa bersalah ini akan lebih buruk dan merasa menjadi daripada penghukum tadi. Kita lanjutkan posisi yang ketiga, teman. Nah, posisi sebagai teman, guru berada pada posisi sebagai teman. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Lambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis saya rumah saya Bu. Kalau
peraturan tadi, jadi biar usaha bintang tetap gak berhenti. Ya sudah sana, nanti waktu kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, mau beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah itu siswanya guru dan siswa itu demi bakti pada ibu pertiwi. gitu murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positifnya berupa hubungan baik antara guru dan siswa. Contohnya kata-kata guru yaitu, ayo bantulah demi ibu. Nah, ayo ingat, Bergerak berbagi untuk negeri. ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selamanya ini. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bahwa adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau berpindah untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung kepada guru tersebut. Nah, pada guru tertentu dia tergantung. Jadi dalam posisi teman, mereka kita kan ada di sekolah ini kan banyak gurunya. Nah, kalau cuma dia menganggap satu orang temannya, satu orang gurunya, yang lain tidak mereka anggap guru. Nah, mereka akan patuh kepada satu orang saja. Itu posisi negatifnya. Tapi kalau posisi positifnya, hubungan antara guru A dan siswa itu baik. Tapi hubungan untuk seluruh guru dia tidak baik, karena tidak menganggap yang lain itu gurunya. Nah, itu bahayanya kalau guru berada pada posisi teman. Ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, dengan satu orang guru tadi. Dan masuk dampak positifnya. Hanya saja posisi negatifnya menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Nah, misalnya guru itu tidak datang. Nah, tidak mau dia belajar. Nah, itu bahayanya. Karena mereka tidak menganggap yang lain gurunya akan membantu. Akibat lainnya posisi teman, Anda hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya tersebut. Belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Itu yang tadi, kalau gurunya itu yang menyuruh dia mau. Misalnya kita minta tolong menjadi penggerek bendera misalnya. Kita yang menyuruh tidak mau, tetapi mintalah gurunya itu yang menyuruh, pasti dia mau. Nah, karena dia posisinya berteman dengan guru A saja, dengan guru yang lain tidak. Itu kondisi posisi sebagai teman. Nah, kemudian yang Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu posisi sebagai pemantau atau monitor. Nah, pada posisi ini memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi akan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturannya apa?
apa yang telah kamu lakukan? Pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, itu ya posisi pemantau. Antara hubungan antara guru dan siswa dengan konsekuensi memisahkan hubungan pribadinya dengan konsekuensi dan peraturan. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu hanya tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas guru. Tetap harus guru memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, jadi ini guru selalu memantau kegiatan siswa, walaupun ada hukuman, konsekuensinya sanksi, mereka harus terpantau kegiatannya oleh guru. Nah, kemudian yang berikut posisi manajer. Nah, kita lihat cuplikan videonya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini cuplikan tentang pada posisi kontrol manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung sistem menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya, kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer yaitu apa yang kita yakini, itu keyakinan kelas. Kemudian apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, sebenarnya ini posisi ini nanti sudah menunjukkan posisi restitusi ya Pak Medek. Untuk posisi cuplikan tadi contoh cuplikan tadi sudah memberikan contoh tentang restitusi. Nanti kita akan pelajari juga tentang restitusi sesudah ini. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak terlalu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke siswa, ke murid.
berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan maupun bersendaguro menempatkan diri sebagai teman murid. Posisi manajer, guru akan mengambil tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Jadi posisi manajer ini akan mengatur perilaku siswanya, tetapi tidak membimbing siswa agar dapat mengatur dirinya. Kita cuma bisa mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahannya. Nah, posisi ini yang seharusnya dimiliki guru, mencarikan solusi atas tindakan permasalahan yang dilakukannya. Nah, ini 5 posisi kontrol tadi, dari 1 sampai 5 tadi. Tujuan dari 5 posisi kontrol terhadap siswa adalah untuk mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, yang ingin kita capai dari 5 posisi kontrol itu adalah posisi manajer, posisi yang paling tinggi, posisi manajer. Nah, kita mungkin dalam melaksanakan pembelajaran selama ini ada yang berada di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, nah kemudian menjadi pengontrol, itu semua kita lakukan. Nah, kemudian menjadi manajer, Bapak Ibu sudah melakukan semua. Nah, kita berusaha mencapai pada posisi manajer, menjadi pemecahan masalah bagi mereka, tempat mereka berusaha memecahkan masalah, apapun masalah dirinya, kita tempatnya bercurhat diri, kita mencarikan solusi untuk mengatasinya. Nah, kemudian nih Bapak Ibu guru kelas sudah melaksanakan ini semua. Kami sudah melakukan membuat keyakinan kelas juga. Tadi di kelas 6 kami juga melakukan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu guru juga kami lihat juga sudah melakukan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sangat bermanfaat, baik kita buat sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih lanjut. Nah, ini akan membantu kita menciptakan situasi yang lebih aman dan menyenangkan di kelas kita masing-masing. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih bersemangat bergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada mengikuti aturan. Kenapa orang akan lebih bergerak? Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama. Mereka terlibat langsung, setiap anggota kelas terlibat langsung membuat keyakinan kelas itu. Makanya mereka akan mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat itu. Tapi kalau aturan sudah ada dibuat oleh pimpinan, yang kita tinggal melaksanakan. Nah, berbeda. Nah, lebih enak mereka melaksanakan keyakinan kelas daripada mematuhi aturan yang sudah ada. Nah, peraturan dan keyakinan kelas. Ini peraturan, kemudian keyakinan kelas sebelahnya. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dia berupa kalimat perintah dia. Nah, itu dalam keyakinan kelasnya semua siswa itu bertanggung jawab, menciptakan rasa tanggung jawab kepada siswa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, di keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi saling menghormati antara anggota yang ada di kelas.
Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini berusaha untuk menciptakan keselamatan, menghormati orang lain. Dan dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk keyakinannya untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menggunakan masker. Ini menghormati orang lain, menambah menanamkan kesabaran. Nah, penggunaan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlarian di kelas atau koridor. Ini untuk keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Nah, itu beda peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan nyata. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, dalam kalimat-kalimat positif. Kalau peraturan, jangan lakukan itu, seperti itu, dia kalimatnya perintah negatif. Keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Berikutnya, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kemudian, ini meninjau. Nah, mungkin keyakinan kelas yang sudah kita buat itu sudah berlaku lama, kemudian mungkin ada yang tidak sesuai lagi. Nah, boleh ditinjau ulang lagi, dibuat kesepakatan lagi, mungkin yang lebih baru, lebih baik lagi. Nah, kemudian langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang keyakinan kelas. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan dan keyakinan yang menjadi nilai peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, bisa diberi menjadi nomor 1 di keyakinan kelas. Yaitu saling menghormati. Keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat dan ditinjau bagaimana keyakinan ini sudah berlaku, sudah dipahami oleh siswa kita semua. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas itu. Guru dan siswa menandatangani keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas yang mudah untuk dilihat. Jadi sesudah semuanya disepakati, sudah ditandatangani, keyakinan kelas itu ditempelkan di kelas. Jadi nanti kita seorang guru melihat tampilan dari sikap dari anak-anak didik kita. Apakah ada yang melanggar aturan keyakinan? Kalau ada, Bapak Ibu lakukan restitusi nantinya, memanggil mereka untuk itu. Nah, itu yang keyakinan kelas. Nah, kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang Bapak Ibu lihat tadi
video yang terakhir itu sudah contoh penampilan segitiga restitusi yang dalam proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat pembuat salah. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk lebih ke dalam diri. Restitusi kebutuhan dasar untuk yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian segitiga restitusi ini segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk validasi tindakan salah, kita punya masalah tapi punya kesalahan pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu keyakinan apa yang sudah dilanggar, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar atau disepakati, sehingga membuat siswa untuk bisa lebih memahami keyakinan kelas yang mereka pahami buat bersama. Nah, segitiga restitusi, sisi menstabilkan identitas, sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah, restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasan yang memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik dalam waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu. Misalnya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini? Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Nah, kemudian sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini setelah melakukan 2 sisi tadi, maka anak telah siap untuk menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya dan pindah menjadi yang orang inginkan. Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, itu adalah materi yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini untuk seminar sosialisasi kegiatan budaya positif dengan materi yang sudah kami sampaikan tadi. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tentang ini, silakan. Kalau bisa kami bisa jawab, nanti kita bersama akan bisa mungkin bersama-sama untuk mencarikan solusinya. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Bagaimana Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, pas? Sudah sangat jelas katanya Bu. Tidak ada yang masalah tentang mungkin segitiga restitusi posisi kontrol tadi. Kalau tidak, kita cukupkan. Kalau sudah jelas semua, kita cukupkan sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak.
membuatnya. Kemudian kita laksanakan sampai di akhir semester ini. Nah, nanti di semester 2 kita akan revisi apakah kesepakatan kita hari ini sesuai, ada yang harus kita perbaiki atau tidak. Nah, untuk hari ini kita akan buat dulu kesepakatan kita. Kami tuliskan apa yang kamu inginkan yang akan tercipta di kelas kita supaya kelas kita ini nyaman. Ibu nyaman, kamu juga nyaman. Ya, kita belajar dengan suasana yang menyenangkan. Bisa? Bisa paham? Bisa? Nah, sekarang ibu bagikan ini, nanti kamu tulis apa keinginan kamu. Tapi cuma satu ya, masing-masing cuma satu keinginan yang tercipta, hal-hal baik yang tercipta untuk kelas kita supaya kita bisa belajar dengan baik. Ya? Nah, ini yang kami bagikan. Nanti sesudah kamu ibu bagikan ini, kamu tulis. Masing-masing kamu akan menempelkan di papan tulis kita ini. Nanti kita akan baca apa-apa yang kamu buat dan kita ambil ada 5 kesepakatan nanti untuk kita bagikan kesepakatan kelas kita. Bisa? Dan bisa bagikan ini satu masing-masing. Kamu tulis ya. Jadi kita bagi tulisnya yang di depan, yang dikasihkan di depan kamu tulis. Nah, nanti di belakangnya bisa menempelkan. Gambar jelas coba. Mana kelas kita? Bagaimana tempat kita? Nah, silakan kalau sudah dapat, kamu yang sudah dapat, silakan tulis. Nah, datang ke sekolah sembarangan dengan pakaian yang tidak yang kamu semua sembarangan. Coba, kita balik menulisnya tadi, makanya dikatakan dengan terbalik ya. Nah, kalau sudah kan Pak Is ada juara Pak. Seberapa keinginan kamu kita akan bilang mana yang bisa disatukan. Nomor 1 baca. Buang sampah ke tempatnya. Nah, kita pisahkan ya. Ini buang sampah ke tempatnya. Nah, kalau buang sampah ke tempatnya, kamu menginginkan apa? Iya, menginginkan kebersihan ya. Nah, lagi terus. Tidak boleh heboh di kelas saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Nah, ini apa suasananya ini? Tenang. Terus Kelas yang tertib. kelas tertib. Nah, yang ini. Kemudian, Tidak membuang sampah sembarangan. nah tidak buang sampah sembarangan. Berarti ke sini kelompoknya. Kemudian, Saling menghargai dan tidak membeda-bedakan teman. nah saling menghargai. Nah, berarti ke sini dia. Buang sampah di kelas. Tidak boleh buang sampah. Di kelompok 1 dia. Mendengarkan penjelasan guru yang disampaikan sampah di kelas. Tidak buang sampah. Kemana kelompoknya? Kemudian, Berkelahi. tidak berkelahi. Kemana? Kemana? 1, 2. Tidak berkelahi. Nah, mana? Oh, nah, saya telah dapat waktu. Coba lagi ya. Menjaga lingkungan kelas dengan baik. Nah, menjaga lingkungan dengan baik kan? Coba adung. Belum ke 1. Berarti apa yang? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tidak saling menghargai, kita saling, berarti kamu saling berkelahi. Nah, kita harus menghargai teman kita. Nah, yang berikut, tidak boleh makan di kelas kelompoknya. Tidak boleh tidak makan di jam pelajaran. Tidak makan. Nah, ini apa ini?
belajar. Ya, tidak makan saat Belajar. belajar. Jadi kesepatannya kita tidak makan di saat jam pelajaran. Ya. Yang ke-6, pergi ke sekolah tepat Waktu. waktu. Nah, berarti datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, kemudian yang terakhir, tidak boleh membuka sepatu. Nah, tidak boleh membuka sepatu. Nah, berarti memakai pakaian seragam enggak. Nah, kita ubah ya. Ini kamu tidak boleh tidak buka sepatu, kita ganti dengan memakai pakaian seragam lengkap. Nah, nomor 1 mana yang kita tuliskan dulu? Tidak boleh lewat sepatu. Nah, ini tentang kebersihan. Nah, yang di tangan ibu ini tentang datang tepat waktu. Jadi ini pakai pakaian seragam lengkap. Nah, ini saling menghormati, saling menghargai. Nah, mana yang kita dulukan? Datang ke sekolah. Nah, untuk nomor 2, mana lagi? Kesepakatan ini berarti kita harus pakai dasi. Kalau dari sini pakai baju seragam putih merah, pakai sepatu, pakai topi. Ya, berarti aturan kesepakatan kita itu. Jadi kita harus jadi kita harus menjaga kebersihan kelas. Nah, kemudian ini sudah. Jadi kita bisa buka ini ya. Tinggal 4 lagi. Mana yang kita tulis lagi? Ini tidak heboh. Ini tidak makan. Ini tidak makan ini saling menghargai. Ini sopan santun. Mana yang kita tulis? Dari yang tadi ini mana yang kita tuliskan? Saling menghargai. Bisa kayak begini. Kau dari mana? Nah, kelima, ini yang saling menghargai. Nih, ya. Kemudian yang di tangan ibu satu ini, sopan santun, tidak makan, tidak heboh. Sopan santun. Sopan santun, berlaku sopan. Tidak boleh. Tidak heboh. Tidak heboh, tapi bukan. Suasana yang saat belajar kita ganti tidak heboh ini dengan suasana yang tenang. Akan pelajaran. Tidak makan. Nah, berarti ada 6 ya, yang ada 7. Nah, ini dari yang kita sebelum pendapat kamu, semua yang kamu sudah sampaikan tadi, kita jadikan dia menjadi 7 kesepakatan. 7 kesepakatan antara kamu dan ibu.
Jadi kita sama-sama mematuhi aturan kesepakatan yang sudah kita buat ini. Nah, nomor 1, datang ke sekolah tepat waktu. Berarti kita masuk jam 7.30 sudah berada di sekolah. Sudah berada 7.30 sudah berada di sekolah. Karena jam 7.30 mulai kegiatan pembiasaan di halaman. Nah, kemudian yang nomor 2 memakai pakaian seragam lengkap sekolah. Berarti kamu semua harus pakai pakaian lengkap, pakai seragam sekolah. Jadi tidak ada yang pakai sandal nanti. Tidak ada yang hari Senin tidak bawa topi. Tidak ada yang tidak pakai dasi. Berarti semua kamu berpakaian lengkap, rapi dan rapi. Ya, sepakat kita ini? Sepakat. Ya? Nah, untuk nomor 3, kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Jadi kebersihan kelas ini tanggung jawab kita semua. Jadi kita harus saling menjaga kebersihan ke kelas. Untuk nomor 4, saling menghargai. Nah, setiap orang punya pendapat masing-masing. Jadi kita harus menghargai teman kita. Jangan nanti saat belajar kamu menganggap remeh teman kamu, kemudian membuli temannya. Tidak boleh. Kita sudah buat kesepakatan hari ini. Kita harus saling menghargai, memandang teman itu sama. Jangan saling merendahkan, santun. Nah, berlaku sopan. Nah, ini sudah kita harus menciptakan suasana kelas yang senang dan nyaman untuk belajar. Nanti jam istirahat baru makan. Jadi sampai pelajaran berlangsung tidak ada yang makan di kelas. Supaya kesepakatan itu antara kita, ibu dan kamu. Jadi ibu juga ikut menandatangani. Nah, kesepakatan ini mulai berlaku besok sesudah ini sampai 6 bulan ke depan. Nah, kita akan mematuhi, akan berbuat sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Nah, kesepakatan ini kita pakai untuk kelas kita. Nah, Bu berterima kasih kepada kamu semua karena hari ini kita sudah selesai membuat kesepakatan. Semoga nanti pembelajaran kita selama 6 bulan ke depan dapat kita laksanakan dengan baik, lancar dan menyenangkan, dengan suasana yang sangat menyenangkan bagi kamu, menjadikan kelas ini menjadi rumah kedua bagi kamu sesudah rumah kamu ini rumahnya masing-masing. Jadi ciptakanlah suasana yang sangat indah, sangat menyenangkan, sangat rapi kelas kita ini sehingga kita tertarik untuk datang ke kelas kita ini. Jadi buatlah suasana yang sangat menyenangkan sekali. Jangan membuat suasana yang bertentangan dengan yang sudah kita buat. Ingat, setiap kita harus memahami dan melaksanakan, menerapkan kesepakatan yang kita buat. Bisa kita paham? Bisa? Bisa kita lakukan? Bisa? Yang lain bisa? Bisa kita lakukan kesepakatan ini? Bisa! Terima kasih banyak. Lakukan sampai di sini pembelajaran kita tentang kesehatan dan akhir kita mengucapkan assalamualaikum.